Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya mau share tentang konsep ABCD, yang dimana konsep ABCD ini memang biasa digunakan dalam eh, dunia periklanan ya. Namun kita aplikasikan di dalam eh, video periklanan di di mata kuliah video iklan kita pinjam, kita pakai. Apa itu eh, ABCD? ABCD adalah singkatan dari attract, brand, connect, dan direct. Nah, apa saja aspeknya? Yang pertama adalah attract. Attract itu video mampu memberi atau menarik perhatian mulai dari awal. Artinya mulai dari awal hingga akhir. Jadi awal pertama itu memang sangat penting di dalam pembuatan video iklan. Jadi bagaimana video iklan itu bisa menarik perhatian mereka untuk melakukan uh, action yang nanti akan kita harapkan. Kemudian brand. Nah, di dalam video itu ada brand yang memang terintegrasi, brand yang kamu bawakan itu secara natural dan uh, memberi kesan ataupun pesan, memberi makna ya, meaningful. Jadi brandnya itu benar-benar nanti bisa relate dengan mereka, kemudian uh, apa namanya, memberi kesan ke dalam audiensnya. Kemudian connect. Connect yang artinya adalah dia bisa nyambung dengan viewer, audience melalui emosi, pendekatan emosi seperti yang kita bahas di pertemuan pertama ya, format cerita. Kemudian melalui dengan storytelling, dengan cerita. Kemudian direct. Direct ini nanti call to actionnya ya. Jadi secara jelas goalnya yang kamu buat untuk audiens kamu itu apa, entah itu ketika membeli barang ataupun melakukan persuasi lainnya. Kalau di komersial kan ujung-ujungnya ya transaksi beli. Kemudian kalau di video profile company berarti uh, audiens mengerti tentang profile yang kamu tampilkan. Jadi intinya uh, direct itu adalah jelas apa yang ingin yang ingin disampaikan di video terhadap orang yang akan dilakukan orang tersebut. Oke, kemudian uh, fundamentalnya yang pertama membangun atensi. Cerita yang menonjol adalah kunci untuk menarik perhatian pemirsa di awal iklan. Nah, ini gunakan cerita yang cepat ditangkap dan mempertahankan perhatian audiens. Uh, Pada khususnya contoh kasus ya di YouTube, ada banyak uh, skema iklan di sana ya. Jadi ada yang uh, selama 5 detik bisa skip. Nah itu uh, atensi di awal iklan harus benar-benar kuat agar uh, cerita itu cepat ditangkap di awal-awal. Jadi diharapkan nanti si viewernya itu mau bertahan untuk menonton iklan sebelum melanjutkan video yang akan mereka tonton sebenarnya. Kemudian uh, gunakan pembingkaian yang lebih ketat, kemudian kecepatan
yang lebih cepat, kemudian tipe font yang besar, kemudian oke, eh, kembali lagi ya. Yang kedua adalah membuat untuk gadget yang sifatnya mobile ya, mudah diakses. Jadi gunakan pembingkaian yang lebih ketat. Artinya eh, lebih ketat ini eh, full apa namanya? Efektif ya. Jadi membingkai satu informasi itu secara efektif, tidak tidak penuh dengan apa ya? Timing yang terlalu panjang, durasi yang panjang. Jadi gunakan secara ketat. Kemudian kecepatan yang lebih cepat. Artinya durasi video juga, kemudian misal intonasi, kalau pakai voice over intonasinya juga eh, lebih cepat, artinya juga nggak terkesan terburu-buru, cuman temponya lebih cepat. Kemudian eh, slide-slide informasi itu juga, misal kalau infografis videonya berarti eh, sifat penayangannya, durasi penayangan setiap slide-nya itu juga lebih rapat. Itu ya. Kemudian ini type font, maksud saya type font yang besar. Jadi sehingga keterbacaannya itu mudah. Karena misal kalau kita nontonnya pakai handphone, device yang kecil, kalau font type-nya terlalu kecil juga akan sulit dibaca. Kemudian kecerahan, jadi kecerahannya juga perlu diperhitungkan ya. Artinya eh, bikin secerah mungkin sehingga, dan sekontras mungkin sehingga informasinya itu cepat tertangkap gitu, tidak terlalu gelap ataupun kita mementingkan secara art gitu. Kemudian untuk eh, semacam audiens audionya juga, ini di ketika ya bangun suaranya, kita membangun suara, manfaatkan kekuatan elemen audio seperti musik, kemudian dialog, narasinya, voice over, suara efek, misal efek perpindahan slide gitu mungkin, ataupun notif pop up saat ada informasi-informasi yang penting, untuk melengkapi dan memperkuat apa yang terjadi, yang kamu buat di layarnya, sehingga eh, informasinya itu cepat dan poin-poinnya bisa cepat tertangkap oleh audiens. Kemudian di attract ini ada 4 elemen kunci yang penting untuk dimasukkan di momen pembukaan iklan, di awal-awal iklan ya. Karena memang eh, apa ya, krusial sebuah video iklan itu memang di awalnya, apakah menarik sehingga membuat audiensnya nanti bertahan. Pastikan iklan itu mengikuti aturan berikut. Saya sebutnya aturan biar agak terkesan saklek, tapi sebenarnya ini secara secara apa ya, secara garis besar bukan sebuah aturan yang harus dilakukan, namun sebagai guideline. Yang pertama, eh, apa namanya, frame-nya tadi. Aturannya, gunakan pembingkaian yang ketat pada subjek, baik itu suatu produk atau orang. Artinya kalau misal produk nih, produk botol, berarti ya udah botolnya kamu framing secara besar, full gitu. Jangan kamu pakai dengan background yang lebih luas sehingga botolnya terlihat kecil. Intinya langsung terlihat besar semua gitu, to the point gitu. Misal ketika orang uh, minum ya, minum botol, minum minuman di botol, ya langsung tunjukkan aja. Kamu ambil misal angle-nya itu middle, ataupun bisa close up langsung wajah dia dan proses dia minum langsung ya, langsung terlihat di masnya, biar langsung cepat tertangkap bahwa
oh minuman ini segar, oh minuman ini enak, oh minuman ini tuh nikmat, kira-kira langsung tek gitu, eh untuk mendapatkan eh informasi yang cepat ditangkap. Kemudian pace artinya aturannya itu eh, bidik 2 atau 5 atau lebih shoot dalam 5 detik pertama. Jadi eh secara konseptual ya secara kebiasaan kita kita itu gambar yang ada di dunia video itu 3 detik pertama, ini 5 detik ya. Kalau saya bilang sih lebih ke 3 detik, cuman oke, 5 detik ya. 5 detik pertama itu adalah eh, bagaimana eh, video itu akan menarik orang untuk bertahan ya. Ini 5 detik ini artinya di YouTube ya, kontennya ada fitur skip. Ketika sudah 5 detik maka kita bisa skip. Nah, kemudian intinya beri ketertarikan ataupun perpindahan perpindahan shot, jangan cuma satu layar aja, jadi bisa terasa bahwa eh, video kamu itu atraktif gitu, bagus apa, karena dinamis, karena ada 2 ataupun 3 4 shot yang berbeda dalam 5 detik. Karena kan di videografi itu 3 detik pertama itu memang eh, apa ya, eh, estetisnya ya. Kemudian detik berikutnya eh, adalah sampah, kira-kira begitu. Tapi coba kamu amati juga di beberapa video iklan ataupun di film, pasti perpindahan shot per shotnya itu tidak lebih dari 3-5 detik. Ya bukan berarti eh, ketika membuat video film ataupun ya film ya, gambar kita tetap di 5, misal tetap 3 detik atau lebih dari 3 detik adalah gambar yang sama, tidak, ataupun namun untuk eh, atraktifnya video iklan lebih baik dalam 5 detik itu bisa eh, berganti shot, berganti scene, dari apa namanya, dari segi visualnya itu juga menarik, orang tidak bosen, terus segi kecepatan informasinya juga dapat, kecepatan informasinya, perpindahan informasinya itu juga dapat, kemudahan membacanya juga dapat. Artinya misal ada 3 bagian informasi ya, jangan digunakan satu layar aja, maksudnya satu shot aja. Jadi kamu bagi nih 1 2 3 shot, jadi perpindahan shot itu menjadi lebih bagus dan lebih tidak gampang membosankan ya, kira-kira begitu untuk di aturan pace nya. Kemudian surprise, nah ini gunakan hal yang menakjubkan, menyenangkan, tak terduga, atau citra yang mudah diingat sehingga menjadi top of mind dalam apa namanya, dalam audiens kamu, bahwa oh ini video dari brand ini, oh ini video dari brand itu. Jadi hal-hal surprisingly seperti ini yang membuat citra dari sebuah brand atau produk mudah diingat. Contoh misal kayak iklannya Head and Shoulders itu kan, yang Joe Taslim salah omong, seolah-olah itu adalah sebuah blooper, tapi sebenarnya adalah video iklan. Nah, kira-kira seperti itu. Kan kita tidak menduga bahwa uh, yang kita kira bloopers dari syuting iklan Head and Shoulder ternyata memang iklannya juga memang konsepnya seperti itu. Jadi cepat diingat gitu. Oke, kemudian brand, produk, logo, dan isyarat audio yang terintegrasi secara alami adalah elemen yang sangat penting untuk mendapatkan brand itu cepat ditangkap, cepat diingat,
Nah, untuk hasil terbaik, ingat aturan sederhana ini. Yang pertama adalah introduce, perkenalkan produk atau merek di 5 detik pertama. Jadi di awal tersebut brandnya sudah dibangun di 5 detik pertama, brandnya sudah dibangun, artinya sudah ditampilkan nih brandnya, entah itu melalui logo ataupun melalui sebuah gambar atau melalui voice over, melalui suara, itu sudah mulai diperkenalkan di 5 detik pertama, sehingga eh, brandnya muncul di 5 detik itu. Karena ukurannya adalah, misal ini saya tarik ukuran di YouTube ya, karena ada 5 detik pertama di YouTube yang orang bisa skip. Kemudian kalau di media-media lainnya sama, kalian intinya sih sama ya, detik-detik pertama itu munculkan dulu brandnya. Nah, sehingga ini tahu ini, si audiens tahu, berarti iklannya ini. Nah, baru nanti mereka akan masuk untuk mencoba memahami secara emosional ataupun secara hiburan ataupun secara storytellingnya. Yang penting brandnya ada di 5 detik pertama untuk mengisyaratkan itu. Kemudian reinforce, tentukan tempat yang paling efektif untuk penempatan logo di iklan Anda. Nah, ini terkait layout juga mungkin ya, kalau memang menggunakan infografis, layoutnya di mana sehingga langsung cepat dicapai. Kalau di menggunakan video talent ataupun video action, nah itu produknya ataupun logo brandnya itu ditempatkan di mana posisi, nanti terkait dengan angle kamera dan lain-lain. Kemudian diferensiasi, ini aturannya adalah tampilkan visual dan warna yang unik untuk brand Anda. Jadi dalam satu layar ya, misal itu ada satu, misal kamu pilih posisi di mana brand itu ada, namun dia memiliki warna yang unik sehingga cepat orang tertangkap pada brand itu. Contoh, misal kamu lihat di podcastnya Deddy Corbuzier ya, dia kan kalau nggak salah dia tuh nggak pakai AdSense, tapi dia memakai brand-brand yang ada, kemudian dia tempatkan di mejanya dia. Nah, meskipun dalam lingkungan itu kontennya adalah podcastnya dia, tapi di situ ada positioning brand ataupun logo sebuah perusahaan yang mensponsori, yang beriklan di sana, mudah ditangkap, mudah diingat. Oke. Kemudian connect, gaya bercerita ataupun pesan kepada masyarakat adalah kunci yang harus dipertahankan dan membuat mereka berpikir atau merasakan sesuatu tentang produk Anda ataupun brand Anda. Kemudian ikuti 3 aturan ini. Yang pertama, integrasi ya, artinya libatkan emosi pemirsa dengan visual-visual yang misal kalau konsepnya ceria, berarti visual-visual yang ceria. Kemudian ketika konsepnya humanis, misal asuransi gitu ya, produk asuransi, ya sentuh dengan konsep dengan visual yang semangat, ataupun kalau pendekatannya kecemasan ya, ketakutan ya, bangun dengan mood yang yang sedih gitu, kira-kira tentang bahayanya jika tidak memakai asuransi tersebut, kira-kira itu. Kemudian untuk engagementnya, gunakan emosional seperti aksi humor atau intrik ketika menampilkan brand Anda. Nah, ini entah dengan misal dengan apa ya,
uh, bukan hanya cerita lucu ya ataupun film yang lucu dengan video yang lucu, tapi dengan misal kalian ingat ada video iklan bumbu masakan ya, itu dia membuat video seolah ibu-ibu yang sedang kondangan bertengkar, yang ternyata mereka rebutan eh, makanan karena enak ya, karena ternyata memakai bumbu tersebut. Secara visualnya memang seolah-olah itu adalah kejadian yang nyata, rekaman nyata gitu ya. Ternyata memang ujung-ujungnya adalah sebuah produk iklan bumbu masakan. Kemudian berikutnya adalah associate, adalah ini bisa menggunakan influencer untuk mendapatkan attract yang lebih. Ini memang sering kalian lihat juga ya, kalian temui menggunakan influencer atau endorse ya. Itu memang secara teknis memang uh, cukup efektif ketika kalian memilih influencer yang tepat dalam menggunakan mengiklankan produk kalian atau brand kalian. Karena pemilihan influencer itu juga nanti menjadi poin penting ya, ketepatan entah itu karakter ataupun nama dari influencernya tadi, artisnya tadi. Kemudian direct D, berarti ini yang terakhir ya. Audio dan visual adalah elemen kunci untuk memperkuat pesan Anda dan untuk mendorong penonton Anda untuk bertindak. Nah, coba bangun dengan 3 aturan ini ke dalam materi iklan Anda untuk mendorong konsumen mengambil sebuah tindakan. Call to action, CTA. Call to action, kalian pasti sudah sering mendengar ini ya. Yang pertama, prompt. Nah, ini tampilkan penawaran dan ajakan melalui teks, animasi sederhana atau pengisi suara. Ya, semacam tawaran fitur, tawaran diskon ataupun kemudahan dalam bertransaksi, entah menggunakan animasi ataupun pengisi suara, voice over. Kemudian inspiring. Gunakan penawaran yang bersifat urgensi, contoh jangka waktu terbatas atau unit yang tersedia terbatas. Nah, ini sering kita temukan di iklan-iklan flash sale ya, yang seolah-olah barang itu murah, stoknya sedikit. Kemudian misal relate dengan kondisi sekarang, artinya mungkin sekarang di era pandemi virus, jadi dulu iklan hand sanitizer mungkin hanya biasa aja, kemudian dikaitkan dengan urgensi pandemi ini jadi lebih laris, banyak produk-produk baru tentang hand sanitizer ataupun vitamin yang lainnya, jadi dikaitkan dengan itu, memberi sifat urgensi. Kemudian compel, gunakan call to action ataupun search bar. Jadi compel ini kayak perintah gitu. Search bar ini biasanya kita cari di website ya, biasanya langsung search ini gitu, atau klik kanan tombol ini untuk mengetahui, kemudian swipe up kalau mungkin di Instagram. Oke. Kira-kira itu artinya ada perintah di dalam video kamu, entah itu melalui audio dan visualnya, untuk audiens itu mau melakukan atau tindakan yang kamu bangun di sana. Oke. Nah, ini tugasnya adalah masing-masing mahasiswa membuat analisa 3 video iklan komersial dan mengidentifikasinya dengan konsep dasar ABCD tadi.
Jadi bebas kalian memilih video iklan komersialnya di mana sumbernya. Nah, ini kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk laporan dengan format PDF pada pertemuan kelima. Link pengumpulan akan diupdate minggu depan, akan saya update minggu depan ya. Jadi masing-masing mahasiswa ini memilih 3 video iklan komersial untuk diidentifikasi konsep dasar ABCD-nya. Apa itu tadi? Attract, brand, kemudian connect, dan direct. Nah, itu kamu jabarkan nih 4. Jadi satu video itu ada 4 penjabaran ABC. Tracknya di mana, brandnya di mana, penempatannya, C-nya, connect-nya di mana, direct-nya di mana. Oke. Saya kira cukup itu. Saya tunggu tugasnya. Selamat beranalisa. Untuk pertanyaan bisa kalian sampaikan di WhatsApp. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.